Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yakni sesuai dengan tahap materi yang telah disampaikan oleh beliau, yakni tahap teknik pengumpulan data. Baik, langsung saja. Jadi judul dari penelitian saya yakni pengaruh lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar dalam pembelajaran Al-Quran metode Utsmani di TPQ Al-Munawwarah Carangrejo, Sampung. Selanjutnya untuk latar belakangnya, yaitu pertama, pendidikan Al-Quran itu sangat penting dan memang harus dipelajari oleh seluruh umat Islam. Yang kedua, diakui atau tidak, saat ini pendidikan Al-Quran sangat-sangat dibutuhkan. Dan ketiga, melihat kenyataan saat ini juga bahwa banyak metode-metode atau cara-cara dalam pembelajaran Al-Quran mulai bermunculan. Salah satunya yakni metode Utsmani. Jadi metode Utsmani itu memang sudah banyak yang mengakui bahwa metode Utsmani memiliki struktur yang baik, bahkan lulusan-lulusannya pun juga sudah banyak yang mengakui tentang kualitasnya. Pertama, dari segi ustadz-ustadzah atau gurunya. Jadi untuk legal mengajar Utsmani itu harus melalui PGBQ atau pendidikan guru pengajar Quran yang memang diadakan oleh Utsmani Pusat. Dan yang kedua, untuk lulusan sendiri atau anak-anaknya peserta didik lulusannya itu harus melewati juga tasheh yang terbagi dalam beberapa level. Akan tetapi meskipun demikian, ternyata masih banyak yang peserta didik atau anak yang takut atau bahkan ragu untuk menyelesaikan pendidikan Utsmani tersebut. Oke, langsung saja. Untuk identifikasi masalah, sebenarnya untuk masalahnya sendiri sebenarnya ada beberapa peneliti temukan, akan tetapi di sini peneliti hanya akan membahas tentang pengaruh dari lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik. Begitu. Untuk selanjutnya tentang rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3, yakni yang A, bagaimana pembelajaran Al-Quran metode Utsmani di TPQ Al-Munawwarah. Dan yang B, adakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik di sana. Dan yang C, jika ada, seberapa besarkah pengaruh tersebut. Kemudian tentang tujuan penelitian. Yang pertama, A, penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan pembelajaran Al-Quran metode Utsmani di TPQ Al-Munawwarah. Dan yang B, untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik di sana. Dan yang C, jika terdapat pengaruh, maka untuk mendeskripsikan seberapa besar pengaruh tersebut. Dan yang selanjutnya, manfaat penelitian ini, yang pertama dari segi aspek teoritis, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi lembaga-lembaga pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam lainnya. Dan yang B, yakni aspek praktis, yakni diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi orang tua atau wali peserta didik dalam rangka upaya meningkatkan motivasi belajar anak-anaknya. Dan yang D, diharapkan juga penelitian ini bermanfaat bagi ustadz-ustadzah atau pengajar di TPQ tersebut. Dan yang C, diharapkan
penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang mungkin berkenan untuk menjadikan salah satu referensi penelitian ini atau sebagai acuan. Selanjutnya adalah tentang kajian teori dan atau telaah penelitian terdahulu. Yang A tentang kajian teori. Teori pertama yang dikaji adalah tentang lingkungan keluarga. Jadi untuk A, definisi keluarga. Keluarga itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kulor yang berarti anggota dan warga yang berarti kelompok atau kerabat. Adapun keluarga menurut KBBI online adalah yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya dan seisi rumah. Dan seperti itu. Adapun keluarga menurut UU nomor 52 tahun 2009, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dengan anak-anaknya gitu, yang biasa disebut dengan rumah tangga. Baik, langsung ke fungsi keluarga. Jadi fungsi keluarga itu dibagi menurut dalam jurnal yang dibuat oleh Alista dan Jenny pada tahun 2021 bahwa fungsi keluarga itu ada dua, yakni berupa fungsi kasih sayang dan fungsi perlindungan. Untuk fungsi kasih sayang, jadi seluruh anggota keluarga itu harus saling menyayangi. Adapun untuk fungsi perlindungan, bahwa seluruh anggota keluarga itu ya harus saling melindungi begitu. Selanjutnya tentang motivasi B, yakni teori tentang motivasi belajar. Pertama, definisi. Jadi motivasi belajar terdiri dari dua kata, yakni motivasi dan belajar. Untuk motivasi sendiri, menurut KBBI online, motivasi adalah satu dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik itu secara sadar atau tidak sadar, sehingga orang tersebut mampu melakukan tindakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan gitu. Untuk belajar sendiri, belajar berasal dari kata dasar ajar. Adapun belajar menurut KBBI online adalah suatu usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, dan juga berlatih dan perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman. Motivasi belajar ini memiliki beberapa ciri-ciri. Jadi kita sebagai pendidik, kita bisa melihat motivasi belajar yang dimiliki oleh anak didik kita dengan beberapa hal, yakni kita bisa lihat ketekunan anak tersebut dalam menghadapi tugas, kemudian keuletan ketika menghadapi kesulitan, dan anak itu bisa dilihat ketika dia senang bekerja sendiri. Terus bisa juga dia cepat bosan dengan hal-hal yang sering diulang. Dan yang terakhir, dia tidak mudah melepaskan hal yang dia yakini dapat memecahkan suatu masalah begitu. Kemudian tentang telaah hasil penelitian terdahulu, peneliti mengambil 5, yakni penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmatia pada tahun 2020, penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Heni Siska Priani, kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh Alista Karanli, dan penelitian yang telah dilakukan oleh Maftuhah dan Juhdi, dan yang kelima, penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Fadlan. Jadi telaah penelitian ini peneliti ambil memang yang judulnya hampir sama persis, variabelnya sama gitu. Jadi
ya bisa dibilang penelitian yang akan peneliti lakukan sama persis dengan yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang telah disebutkan. Selanjutnya yakni tentang hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang telah peneliti baca di penelitian yang terdahulu, yakni tentang korelasi atau adakah pengaruh dari lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar dengan melalui uji statistik regresi linear sederhana, yakni dengan keputusan HA diterima dan yakni HO diterima dan H1 ditolak, dengan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang positif dari pihak lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya tentang metode penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasi, yakni untuk mendeteksi sejauh mana variasi atau suatu faktor terhadap faktor lainnya berdasar dikarenakan adanya hubungan atau korelasi antar faktor tersebut, yakni dengan melalui pengujian statistik berupa uji regresi linear sederhana. Selanjutnya untuk kehadiran peneliti. Meskipun penelitian ini berupa penelitian kuantitatif korelasi, jadi peneliti tetap akan mendatangi tempat penelitian yang dalam rangka untuk melakukan beberapa tes dan meminta data-data langsung dari pihak guru atau pendidik di sana. Selain itu, peneliti juga ada, mohon maaf ini mungkin di luar prosedur kuantitatif. Di sini juga peneliti bermaksud untuk menyambung silaturahim dan meyakinkan lembaga sasaran dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dan selanjutnya lokasi penelitian. Jadi penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pendidikan Islam, yakni TPQ Al-Munawwarah Dukuh Mulirjo, Desa Dararjo, Kecamatan Sampung. Mengapa peneliti memilih tempat ini? Yang pertama, metode pembelajaran Al-Quran menggunakan Usmani itu satu-satunya yang ada di Dukuh Mulirjo. Selain itu, TPQ ini merupakan TPQ yang terdaftar terakhir menggunakan metode Usmani di Desa Cararjo. Jadi sampai saat ini belum ada TPQ lain di Desa Cararjo yang menambah atau berinisiatif menggunakan metode Usmani. Dan yang terakhir, jadi letak TPQ ini berada di tengah-tengah lingkungan yang masih dibilang, mohon maaf, yang masih bisa dibilang dengan rata-rata masyarakat dengan pemahaman Islam yang minoritas. Selanjutnya tentang sumber data. Jadi sumber data dalam penelitian kuantitatif itu berupa angka, yakni berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat peneliti dari hasil tes yang diberikan oleh peneliti kepada sampel. Dan selanjutnya ada juga berupa data sekunder, yakni yang diperoleh dari buku prestasi siswa atau peserta didik,
dan beberapa tes yang telah dilakukan oleh guru atau ustadzah di sana. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, peneliti mengambil berupa tes dan wawancara terstruktur. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.